Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Lelasari dari kelas 11 TKJ1. Di sini saya akan membahas tentang Internet Gateway ya teman-teman. Nah, untuk pengenalan Internet Gateway adalah eh, di sini adalah contoh topologi yang kita akan gunakan ke depannya teman-teman, yaitu terdapat 5 PC client, 1 switch, dan 1 router mikrotik yang terhubung ke internet ISP. Dan goalsnya itu adalah router bisa mendapatkan internet yang nantinya akan disaring ke klien, sehingga kumpulan PC klien ini bisa diakses internet. Inilah yang dinamakan konsep internet gateway atau yaitu menjadikan router kita mendapatkan internet yang kemudian disaring ke klien. Sehingga jika kita rangkum bahwa network environment itu, kita bisa akses internet baik dari sisi networking tools maupun sisi klien. Nah, kalau sisi klien bisa internetan melalui mikrotik, maka router kita sudah bisa kita sebut sebagai internet gateway ya teman-teman. Nah, kita akan membuat topologi yang seperti contohnya tadi teman-teman. Nah, di sini mikrotiknya itu dalam keadaan mati ya teman-teman. Jadi gak apa-apa. Lalu klik kanan saja, lalu node, lalu Cisco. Kita akan menggunakan switch ya teman-teman. Lalu untuk ikonnya itu adalah cukup diklikkan saja, yaitu adalah switch. Nah, ini yang biru ya teman-teman. Cukup klik dan select. Untuk internet itu kita menggunakan 2 ya teman-teman. Satu save, lalu klik kanan lagi, node dan virtual PC. Untuk virtual ini kita akan menggunakan 5 ya teman-teman. Lalu setelah itu kita di save. Nah, ini kan ada 5 ya teman-teman, terus ada 3, 4, 5, 6, 7. Nah, kita susun dulu ya teman-teman. Biar kelihatan rapi. Nah, untuk 3, 4, 5, 6, 7 ini kita ganti menjadi 1, 2, 3. Dengan cara kita manual saja ya teman-teman. Ini susah. Isi 1. Setelah itu save. Isi 2. Lalu save. Lalu PC 3. Lalu di save. Isi 4. Nah, yang itu PC 5. Nah, setelah itu kita sambungkan ya teman-teman. Dari PC 1, PC 2, lalu PC 3 ya teman-teman. Lalu kita sambungkan PC 4 ya teman-teman. Dan yang terakhir itu PC 5. Nah, setelah itu kita sambungkan ini tuh ke mikrotik, switchnya ke mikrotik. Nah, mungkin ini pengenalan dari internet gateway teman-teman, dan kita sudah membuat contoh topologi gateway
Nah, selanjutnya kita akan membahas yaitu tentang tahapan konfigurasi Internet Gateway, teman-teman. Nah, kita akan mencoba mempraktikkan konfigurasi Internet Gateway dengan tahapan-tahapan yang ada. Kita bisa ambil praktik tahapan konfigurasi Internet Gateway pada router mikrotik dengan contoh topologi yang ini, teman-teman. Nah, untuk melakukan konfigurasi Internet Gateway pada router mikrotik terdapat beberapa tahapan yang bisa kita lakukan, yaitu ada 3. Satu, ada konfigurasi WAN, konfigurasi LAN, dan konfigurasi NAT ya, teman-teman. Dan konfigurasi WAN ini koneksinya antara mikrotik ke ISP, teman-teman. Jadi, DHCP client ini atau ISP yang bertindak sebagai DHCP server yang kemudian akan memberikan IP secara otomatis ke router mikrotik kita. Dan untuk konfigurasi LAN ini yaitu untuk koneksinya dari router mikrotik ke kumpulan klien. Ini itu untuk konfigurasi IP address dan konfigurasi DHCP server. Dan yang terakhir itu ada konfigurasi NAT itu agar klien bisa internetan. Nah, ini itu untuk translate IP privat ke IP publik ataupun sebaliknya. Nah, ini tuh juga berfungsi sebagai pemilihan chain, pemilihan out interface, dan pemilihan action ya, teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan mengenal yaitu konsep konfigurasi WAN ya, teman-teman. Nah, karena kita sudah mengetahui bahwa tahapan dalam konfigurasi internet gateway itu ada 3 ya, teman-teman. Itu ada WAN, LAN, dan NAT. Oleh karena itu, langsung saja kita coba implementasikan pada virtual lab kita yang ada di Pinet Lab dengan topologi yang sudah disiapkan sebelumnya ya, teman-teman. Nah, langkah pertama yang bisa kita lakukan untuk konfigurasi Internet Gateway pada router mikrotik ialah konfigurasi WAN, yang mana konfigurasi WAN ini adalah koneksi antara router mikrotik dengan ISP penyedia internet. Yang untuk konfigurasi WAN itu sendiri terdapat 2 cara metode yang bisa kita lakukan, yaitu bisa dilakukan dengan cara DHCP client, yang artinya itu nanti dari ISP akan menyediakan DHCP server. Maksudnya itu yang bertindak sebagai DHCP server itu ialah ISP, si penyedia internet yang nantinya akan memberikan IP otomatis ke router mikrotik kita. Tapi syaratnya itu ISP-nya itu harus menjadi DHCP server. Nah, yang kedua itu bisa dilakukan dengan cara manual. Yang dimaksud dengan konfigurasi manual itu adalah kita mengkonfigurasikan DHCP client secara manual satu-satu pada router mikrotik kita. Nah, untuk konfigurasi manual itu terjadi apabila ISP tidak memiliki DHCP server. Nah, untuk tahapan konfigurasi manual sama seperti yang kita konfigurasikan secara DHCP client. Jadi nantinya kita request manual untuk IP address, gateway, dan DNS servernya ya, teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan konfigurasi WAN yang dilakukan secara DHCP client ya, teman-teman. Nah, DHCP client ini bisa 2 cara, yaitu dengan cara CLA dan secara Winbox, teman-teman. Nah, apa aja sih yang kita dapatkan ketika konfigurasi DHCP client? Yaitu kita bisa mendapatkan DHCP, DNS, dan gateway, teman-teman. Nah, langsung saja kita mempraktekannya, teman-teman. Nah, kalian mikrotiknya itu dinyalakan dulu ya, diaktifkan dulu. Nah, setelah diaktifkan, kita double klik. Cukup kalian tunggu aja ya, teman-teman. Ini lama ya, teman-teman. Cukup di enter.
Nah, sudah ada ya teman-teman ya. Untuk login ini kita cukupkan tekan admin. Setelah itu di enter. Untuk passwordnya tidak perlu, di enter saja. Terus itu Ctrl C ya teman-teman. Kita goyang-goyangkan ini dulu teman-teman, karena ini tuh sangat berpengaruh. Setelah itu di enter aja. Nah, itu kita kan akan mengkonfigurasi dengan cara konfigurasi one ya teman-teman. Itu dengan cara DHCP client. Kita tuliskan saja IP DHCP client print. Nah, ini sudah ya teman-teman. Nah, setelah itu kita akan mencoba menghapus IP-nya ya teman-teman. Setelah itu kita client di enter, lalu kita IP DHCP print detail. Nah, selain kita mendapatkan IP address yang ini teman-teman, kita juga mendapatkan gateway-nya yang ini dan juga DNS-nya. Nah, kita akan coba menghapus IP-nya ya teman-teman, itu dengan cara di print, lalu remove number sama dengan 0 itu. Lalu di enter. Nah, setelah itu kita print lagi. Kembali ke awal teman-teman, cukup di klik aja lalu di enter. Nah, setelah itu kita tuliskan itu IP address print. Nah, setelah itu kita coba di sini tidak ada itu satu ya teman-teman. Kita coba tuliskan dulu interface. Kita akan menginterface-nya. Interface print. Lalu di enter. Nah, setelah itu kita akan fokus dulu ke enter satunya teman-teman, karena enter itu akan menghubungkan kita ke IS. Kita tuliskan itu IP DHCP client add interface kita akan menggunakan enter satu ya teman-teman. Enter satu. Lalu jangan lupa disable ya teman-teman biar aman. Disable. Setelah itu di enter. Setelah itu kita tuliskan IP address print. Nah, kita sudah mendapatkan IP address-nya itu interceptor-nya itu sudah mendapatkan IP address-nya teman-teman, yaitu ya 234.144 ini teman-teman. Nah, setelah itu kita tuliskan IP DHCP client print. Nah, setelah itu kita akan melihat secara detailnya ya teman-teman, yaitu cukup ketikkan saja IP DHCP client print detail. Enter. Nah, di sini ada terdapat yaitu IP address-nya teman-teman, gateway dan DNS-nya teman-teman.
Nah, mungkin itu saja ya teman-teman tentang konfigurasi DHCP secara CLI ya teman-teman. Dan bahas tentang itu tentang konfigurasi LAN. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan untuk tahapan kedua yaitu dari Internet Gateway yaitu konfigurasi LAN. Yaitu konfigurasi mikrotik yang terhubung ke PC klien menggunakan LAN. Yang dibutuhkan dalam konfigurasi LAN itu diantaranya yaitu konfigurasi IP address yang mengarah ke komputer dan konfigurasi DHCP server yaitu agar laptop-laptop yang terhubung ke mikrotik kita bisa mendapatkan IP secara otomatis. Jadi nanti mikrotik kita itu akan berperan sebagai DHCP server. Nah, langsung saja kita akan mempraktikkan menggunakan Winbox sih teman-teman. Nah, kalian langsung saja pergi ke Winbox. Lalu ini di cancel aja teman-teman. Nah, langsung saja yang ke pertama yaitu kita konfigurasi IP address ya teman-teman. Kita klik IP, lalu klik address. Nah, di sini ada satu ya teman-teman, kita tambahkan cukup kita klik gambar yang ini. Di sini saya akan memberikan contoh IP address itu 192.168.88.1 dan jangan lupa memberikan slash ya teman-teman. Itu slash 24. Nah, untuk interface-nya itu kita interface 2 enter 2 ya. Lalu sudah apply. Nah, setelah itu oke. Nah, di sini kita sudah berhasil konfigurasi IP address ya teman-teman. Nah, setelah itu kita akan konfigurasi yaitu DHCP server ya teman-teman. Kita klik IP, lalu DHCP server. Nah, setelah itu kita klik DHCP setup. Nah, setelah itu kita akan enternya itu untuk interface-nya itu kita enter 2 ya. Dapat 2. Nah, setelah itu kita next. Nah, setelah itu kita next lagi. Nah, ini sudah sama ya sama IP address yang tadi, kita next lagi. Lalu untuk address to give kita next lagi. Nah, DNS itu kita next. Untuk class theme itu kita next lagi. Nah, kita itu sudah berhasil konfigurasi LAN dengan cara DHCP server ya teman-teman. Selanjutnya kita akan pengujian pada kliennya teman-teman. Jadi IP address-nya itu sudah didapatkan atau belumnya. Jadi kita nyalakan dulu semua PC-nya dan juga switch-nya dinyalakan semua ya teman-teman. PC 1 dinyalakan, PC 2, PC 3, PC 4-nya dan PC 5. Nah, ketika sudah dinyalakan, kita klik PC 1 itu. Nah, untuk itu kita ketikkan show IP. Nah, untuk PC-nya itu kita ketikkan IP DHCP. Di sini akan muncul DORA, yaitu DORA itu proses yang dilakukan oleh DHCP-nya. Nah, kita tunggu aja ya, karena ini akan memakan waktu. Kita next yang PC kedua. Sama kita ketikkan IP show. Enter, lalu IP DHCP. Enter lagi. Nah, kita tunggu. Kita next yang ketiga. Next yang ketiga. Sama itu episode.
enter, lalu IP DHCP, enter, lalu tunggu, lalu PC yang keempat, sama ya teman-teman, enter IP DHCP, enter. Nah, yang terakhir itu sorry, lima. Kita klik, lalu kita IP show, ketikkan IP show, lalu enter, lalu IP DHCP, lalu enter. Nah, kita lihat itu PC yang ke satu ya teman. Apakah sudah belum, kita belum mendapatkan IP-nya teman-teman. Kita coba cek dulu di switch-nya. Coba kita ketikkan lagi. Nah, pokoknya ditunggu teman-teman sampai ada IP address-nya teman-teman. Nah, maka terakhir yang bisa kita lakukan untuk konfigurasi internet gateway pada router Mikrotik ialah konfigurasi NAT. Nah, konsep NAT itu adalah NAT merupakan kepanjangan dari Network Address Translation yang dimana NAT ini berfungsi untuk translate dari IP privat menjadi IP publik ataupun sebaliknya. Nah, kita mengetahui bahwa untuk akses internet itu hanya bisa dilakukan menggunakan IP publik. Nah, agar kumpulan PC yang menggunakan IP privat ini bisa internetan juga, maka IP privatnya akan ditranslate menjadi IP publik. Ibaratnya kumpulan device yang menggunakan IP privat akan dipinjamkan ke IP publik. Dalam dunia network, ada aturan bahwa IP privat tidak bisa ke internet. Maka dari itu, kita konfigurasi NAT pada Mikrotik menggunakan CRC NAT sehingga paket yang akan digunakan untuk akses di internet itu menggunakan IP public router. Nah, kita ke Winbox dulu ya, teman-teman. Nah, setelah itu kita pergi ke IP, lalu firewall. Setelah itu kita pindah ke NAT, lalu ditambahkan. Nah, kita fokus dulu pada 3 poin, yaitu ada chain, terus ada out interface, dan action ya teman-teman. Nah, untuk chain ini kita menggunakan Ethernet ya teman-teman. Nah, untuk out interface ini kita menggunakan Ether 1 ya teman-teman, karena Ether 1 berhubungan sama SP-nya Ether 1. Lalu untuk actionnya kita menggunakan mesh squared yang ini. Lalu di apply, lalu di oke. Sudah seperti ini. Jadi kalian tinggal pengujiannya ke PC yang tadi teman-teman. Nah, kita pergi PC. Nah, ketika kalian sudah ada IP address-nya, kalian cukup ketikkan ping 8.8.8.8, lalu di enter. Nah, setelah itu kita ping lagi, lalu google.com. Karena saya tidak ada IP address-nya, jadi itu tidak
bisa ya teman-teman. Nah mungkin itu saja tentang, konfigurasi NAT. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan, dalam konfigurasi ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.